Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan waktu sehingga kita bisa berkumpul di mushola yang kita cintai ini. Selawat berantakan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang seperti sekarang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Tatan Kemenak Kota Tebing Tinggi yang berhadir pada hari ini, dan yang saya hormati para kasih-kasih penyelenggara yang berhadir pada hari ini, dan yang saya hormati jamaah zuhur sholat berjamaah di masjid di mushola yang kita cintai ini. Adapun pembicara pada hari ini, pengisi materi Bapak Abdul Ghazib. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita berbanyak ucapan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pengasih hidayah. Sampai siang ini kita sama-sama dapat beraktivitas melaksanakan kerja-kerja kita di kantor masing-masing dengan tupoksi masing-masing. Kita lanjutkan dengan sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini semuanya diridhai Allah dan juga mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kiranya selawat yang kita bacakan bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Yang saya hormati kepala kantor Kementerian Agama Kota Tinggi yang sudah berhadir bersama kita, Bapak Ibu Kasih Penyelenggara, Bapak Supra Tata Usaha, Bapak Ibu para guru, fungsional dan D3K dan seluruh yang berhadir, jamaah Mushola An-Nur atau Kementerian Agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak yang saya sampaikan hari ini. Yang paling payah itu ceramah kalau Ustaz. Saya bilang oleh saya kami tadi itulah misalnya kedua ketiga kemarin. Mereka katakan ada jadwal Ustaz lagi yang tidak Ustaz Amin lagi. Saya tak bisa apa kan? Baik, Bapak Ibu rahmatullah. Ternyata dalam diri manusia ada dua potensi yang saling mempengaruhi dan ingin saling mendominasi. Ada dua potensi yang ingin mendominasi satu dengan lain, mempengaruhi. Apa itu? Kalau bahasa Al-Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Sifat fujur ini cenderung untuk mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal untuk tidak taat sama Allah. Sifat yang memperturutkan hawa nafsu. Tapi nafsunya, karena dalam Islam ini kan nafsu dibagi tiga. Ada nafsu amalah, ada nafsu lawamah, ada mutmainnah. Fujur, sifat fujur ini mengikut yang dua, amarah dan lawamah. Sementara kalau takwa ini dia nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Dua ini saling pengaruhi dalam kehidupan kita, tarik menarik. Maka hadirnya Ramadan ini dengan siap yang kita laksanakan, puasa ini sebenarnya meningkatkan sifat-sifat ketakwaan. Karena ultimate goal dari ibadah puasa itu kan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan 1 bulan ini di hari kelima menjadikan kita pribadi yang takwa, yang pada akhirnya kita punyai nafsu mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Baik kalau puasa kita ada minuman ya kan? Beda aja.
Jadi Bapak Ibu hadir rahmati Allah, nafsu amarah ini biasanya ini cenderung disebut nafsu yang tersesat. La amaratum bisu, nafsu yang tersesat. Biasanya nafsu amarah ini menggebu-gebu nih, namanya amarah ya kan. Jadi amarah ini di Ramadan ini kan kita harus ditahan di sifat amarah. Maka itu Rasulullah katakan, asyamu minas sabri, puasa ini separuhnya ini sabar. Tentang marah ini ketika ada seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus kuhindari gak kulakukan dalam kehidupan? Jawab Rasulullah singkat, la taghdab, dan kau marah. Dia tanya lagi, jawabannya sama, la taghdab, dan kau marah. Berulang-ulang pertanyaan, berulang-ulang jawabannya sama. Penasaran. Ya Rasulullah, kenapa kok gak boleh marah? Kata Rasulullah, marah itu mengumpulkan semua kejahatan. Marah itu mengumpulkan semua kejelekan. Gak percaya, tengok. Kalau orang sudah marah, pasti pikirannya jelek, betul gak? Oh iya, senyum aja sama orang, udah salah. Udah marah, ada maunya itu ada senyum namanya. Senyum-senyum pula, aku kasih masalah. Dan apa maksudnya? Senyum aja malah. Apalagi tak senyum. Gak senyum kita lebih marah lagi lah. Kasih musuh. Ngomong kali kita tengok, jumpa, tak ada senyum lagi gitu. Contoh. Inilah kok jiwa sudah marah itu ada lebih ini. Makanya padahal senyum itu kan dalam Islam sedekah, kan? Kita ada sedekah, sedekah, senyum juga sedekah. Jadi makanya buat puasa banyak senyum lah. Kalau kau tak infak, tak terisi, kau senyum kau tak infak. Sudah kau itu. Oke, salah itu. Jadi makanya pasti jelek ya pikiran. Apa lagi? Hatinya pasti jelek. Timbul rasa dendam, iri, dengki, benci dari amarah. Makanya orang marah itu hatinya jahat, pikiran bisa jahat orang marah. Dari marah itu juga timbul perilaku yang jahat. Orang ada bertindak kasar, bisa merantau, memukul, beradu dia karena amarah. Orang marah itu kata-katanya jahat. Bukan hanya perbuatannya, bukan hanya pikiran, bukan hanya hati. Kata-kata bisa jahat, tidak pantas diucapkan. Jadi tutup-tutup yang dia punya itu. Udah marah, sebutnya sama. Tak ada lagi apa. Kenapa? Dia tak mampu mengontrol emosionalnya. Itu marah. Maka itu amarah itu mengumpulkan semua kejahatan. Maka semua kejahatan yang timbul itu akibat amarah. Maka marah itu biasanya cenderung mengajak kita pada hal-hal yang tidak baik. Jadi makanya dalam kehidupan kita ada kehidupannya pengaruhi timbulnya amarah. Dengan puasa diharapkan amarahnya ditekan, bukan dihilangkan, dikendalikan. Makanya orang yang bertakwa itu salah satunya wal hadzi minal baik, orang yang mampu mengendalikan amarah. Ketika dia pantas marah, dia tak marah. Itu luar biasa. Maka ketika seorang sahabat bertanya pada Rasulullah tentang siapa itu orang pemberani yang gagah, itu Rasulullah bukan orang yang bisa mengalahkan lawan-lawan yang beda perang, bukan. Orang yang gagah, orang pemberani itu adalah orang yang ketika dia pantas marah, dia tidak marah. Ketika dia bisa membalas sesuatu perbuatan yang tidak baik, dia tak balas perbuatan. Karena kita balas seserupa satu profesi namanya. Kan itu pertama. Bila nafsu amarah, nafsu amarah itu, makanya terkadang dalam diri kita ini nafsu amarah ini kan ada besar. Nah itu Ramadan ini sudah berani sama hilangkan itu. Paling tidak mengendalikan, bukan dihilangkan, dikendalikan, ditata amarah. Yang kedua ada nafsu lawamah. Ini jiwa yang tertentu, ya kan? Itu saya bilang jiwa yang tertentu. Kalau tadi nafsu amarah itu kan sifat yang keluar ya. Lawamah itu tidak kepada diri sendiri. Jiwa-jiwa yang suka menyesali,
sulit move on dari ini lawangan. Sulit. Inilah jiwa-jiwa yang terbelenggu. Wala tuqsimu bin nafsil lawangan. Dan demi jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Jadi makanya suka menyesali diri sendiri itu lawangan. Minder, awaknya parah. Kalau kau bisa, itu lawangan tuh. Kemudian si lawangan ini biasanya, walaupun orang yang taat beribadah pada Allah, kadang nggak bisa menerima takdir. Itu lawangan. Dia bagus, ibadahnya semua bagus, tapi kadang dalam kehidupan itu nggak bisa menerima takdirnya. Termasuk lawangan. Kadang dia menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya aku dulu gak begini, mungkin gak jadi begitu. Nah gitu kan ya. Jadi kalau dikatakan, kalau seandainya aku dulu jadi sama dia itu, mungkin gak susah sekarang. Mungkin gak enak dan kata sebijak. Contohnya Bayangkan, sering jangan dibayangkan itu. iya. Sulit melupakan, sulit melupakan. Ulama kadang-kadang sebelumnya dan sebelumnya. Contoh, ini lawangan. Pada akhirnya bukan hanya menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Menganggap dirinya yang terzalimi, menganggap dirinya yang tersakiti, menganggap dirinya. Gitu. Itu lawangan di pengaruh. Jadi makanya ketika di Ramadan kita banyak evaluasi diri dan belajar siap ini, mudah-mudahan menghilangkan sifat ini. Yang kita tumbuhkan apa? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini jiwa yang senantiasa bahagia. Kenapa? Karena dia senantiasa mempunyai iman yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jiwa yang tenang ini biasanya jiwa yang ridho menerima semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ridho kepada dia. Kalau baca ayat 27-30 gitu. Ya, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika mardiyyah wa taqul bi ibadi wa taqul jannah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan ridho. Kenapa? Karena ridho dia menerima takdir Allah. Walaupun yang tidak baik dia ridho, apalagi yang baik dia lebih ridho. Karena dia yakin setiap apapun keputusan Allah berlaku pada dirinya itu yang terbaik. Karena Allah memberikan sesuai apa yang kita butuhkan. Inilah jiwa-jiwa yang tenang. Maka jiwa tenang, jalannya aman dia. Dia bersyukur ketika diberikan kelebihan, dia bersabar ketika dia dipuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dua jiwa ini, dia nggak akan tenang hidupnya. Apalagi jiwa amarah yang dipikirkannya nasib orang, dia nggak akan mikir nasib dia. Orang-orang yang punya sifat iri, sifat dengki dan sebagainya, dia tuh jarang memikirkan nasibnya. Jadi pikirkan nasib orang kan. Tengok kawan di mobil baru mau lebaran nih, udah pusing. Tengoknya kawan ganti baju baru, bisa ya baju baru, mana saya beli? Tanya, gak tenang hidupnya. Dia gak bahagia karena dipikirkannya orang lain. Dia tak pernah memikirkan untuk dirinya. Padahal begitu banyak kemudian Allah terhadap dirinya. Makanya Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sebenarnya kita harapkan dari bulan Ramadan ini. Karena nafsul mutmainnah itu akan muncul ketika iman kita bagus. Iman kita bagus. Orang-orang yang beribadah di Ramadan ini imannya pasti bagus. Karena yang Allah panggil untuk berpuasa adalah iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Bahkan senada dengan itu Rasulullah menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dengan iman, penuh keyakinan, dia ketika melaksanakannya ikhlas karena Allah. Puasanya ikhlas, tarawihnya ikhlas, tadarusnya ikhlas, semua aktivitas ikhlas karena Allah. Maka dia akan sampai di kebahagiaan. Yang kedua, orang yang dapatkan nafsu mutmainnah ini adalah orang yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan amal-amal ibadah kepada Allah. Maka orang yang beribadah itu tenang jiwa, banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak beristighfar, itu menunjukkan ketenangan dalam jiwa kita. Makanya kemarin kan ada bahas
wal musafir bil asar. Rugilah orang ketika menjelang berbuka dan tidak memohon kepada Allah pada tempat ijabahnya doa. Rugilah orang ketika di Ramadan dan tak mendekatkan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ada 5 orang yang merugi itu sebenarnya. Makanya dari itu semua ada dipaparkan kemarin. Makanya saya ambil tema yang ini. Mudah-mudahan itu dipaparkan nanti ke depan. Jadi makanya dari kita semua salah satu meningkatkan, menjadikan nafsu mutmainnah itu adalah meningkatkan amal-amal ibadah. Dan di Ramadan amal ibadah kita semua baik, tidak ada yang lain. Orang yang jarang ke masjid, orang yang tidak pernah sholat sunat, orang yang jarang berinfak, orang yang SGT dia selalu sekitar jadi kawan, orang yang jauh dari Allah dekat pada Allah, orang yang lupa pada Allah, dia ingat kepada Allah dan banyak zikir tentang Allah. Makanya Ramadan ini sebenarnya bagaimana kita bisa maksimalkan kebaikan kita kepada Allah, mengurangi semua keburukan-keburukan ada dalam diri kita. Itulah keburukan nafsu mutmainnah dalam diri kita. Mudah-mudahan saya sampaikan waktu singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan bagi kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan tersebut jadi amal bagi kita semua. Dan di sini yang dapat saya simpulkan, yang pertama ada 2 sifat. Yang pertama sifat fujur dan takwa. Yang mana sifat fujur ini adalah keburukan dan takwa ini adalah kebaikan yang ada dalam diri kita. Seterusnya bagi ada yang para ustaz dan ustazah yang bertanya, memberi masukan ataupun saran, saya silakan. Wow. Ada yang bertanya? Pas. Dengan berakhirnya acara ini, mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.